Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Dewi Yuliana SKM TI dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zailani dengan NIM 230500942, Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi dan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya mengenai mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Perbandingan Kinerja Algoritma Random Forest dan Kiner Snakebot dalam memprediksi presentasi akademik siswa. Mengapa prediksi itu penting? Yang pertama, prestasi siswa bukan sekedar angka di rapot, melainkan cerminan keberhasilan sistem pendidikan. Prediksi prestasi membantu mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian lebih awal, membantu guru menyusun strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran, mendukung sekolah dalam memberikan program pendamping atau bimbingan akademik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan berdasarkan kebutuhan siswa, membantu orang tua memantau perkembangan akademik anak secara lebih objektif, mengurangi resiko penurunan prestasi dan angka putus sekolah, menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan sekolah, meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui analisis data akademik. Dengan bantuan algoritma machine learning, prediksi dapat dilakukan lebih cepat dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Random Forest. Random Forest adalah algoritma machine learning berbasis ensemble yang membangun banyak descent tree, kemudian menggabungkan hasil dari seluruh pohon untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Kelebihannya yang pertama di sini adalah akurasi yang tinggi, mengurangi resiko overfitting, mampu mengolah data dalam jumlah besar, tahan terhadap data yang mengandung noise. Kiner Snakebot atau KNN adalah algoritma machine learning yang melakukan prediksi berdasarkan kemiripan data. Data baru akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari jumlah tetangga terdekat. Kelebihannya yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan, tidak memerlukan proses pelatihan yang kompleks, efektif pada dataset berukuran kecil hingga menengah, cocok untuk data yang memiliki pola kemiripan yang jelas. Dan di sini ada perbedaan singkatnya antara Random Forest dan Kiner Snakebot. Yang pertama menggunakan banyak descent tree, sedangkan KNN menggunakan tetangga terdekat. Memiliki proses pelatihan training, sedangkan KNN tidak melakukan training kompleks. Cepat saat prediksi, sedangkan KNN prediksi cenderung lebih lambat pada data besar. Lebih tahan terhadap noise dan overfitting. KNN sensitif terhadap pemilihan nilai K dan skala data. Cocok untuk data besar. KNN cocok untuk dataset kecil hingga menengah. Faktor yang mempengaruhi presentasi siswa yang pertama di sini adalah nilai akademik, yang dimana nilai yang diperoleh siswa mencerminkan pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua, kehadiran. Kehadiran yang tinggi meningkatkan kesempatan siswa untuk mengoptimalkan pembelajaran secara optimal. Yang ketiga, partisipasi dalam pembelajaran. Keaktifan siswa dalam berdiskusi, bertanya, dan menyelesaikan tugas dapat meningkatkan pemahaman. Yang keempat, disiplin belajar. Konsistensi dalam mengolah waktu, mengerjakan tugas, dan belajar secara teratur berpengaruh pada nilai akademik. Yang terakhir, latar belakang pendidikan orang tua. Dukungan keluarga, fasilitas belajar, dan lingkungan pendidik turut membentuk perkembangan dan prestasi siswa. Langkah strategi sekolah. Hasil model prediksi bukan sekedar laporan, melainkan fondasi untuk transformasi pengambil keputusan di tingkat sekolah. Yang pertama, sistem pendukung keputusan menghasilkan model sebagai dasar kebijakan akademik sekolah. Yang kedua, personalisasi belajar menyesuaikan pendekatan belajar berdasarkan pola yang ditemukan model. Yang ketiga, fokus faktor dominan. Guru dapat memfokuskan perhatian pada kehadiran dan durasi belajar siswa. Mengapa Random Forest lebih unggul? Yang pertama, fleksibel dan kompleks. Menangani kompleksitas data akademik dengan kemampuan adaptasi yang lebih baik. Yang kedua, mekanisme voting, mengurangi resiko kesalahan melalui proses voting antar pohon keputusan. Yang ketiga, stabilitas tinggi, lebih tangguh menghadapi variasi, variabel nilai dan prestasi kehadiran. Kesimpulannya di sini adalah berdasarkan karakteristik algoritma, Random Forest merupakan algoritma yang lebih sesuai untuk prediksi prestasi akademik siswa karena mampu mengolah data lebih akurat, stabil, dan tahan terhadap variasi maupun noise pada data. Selain itu, mekanisme ensemble yang menggabungkan banyak descent tree membuat hasil prediksi lebih andal dibandingkan Kiner Snakebot atau KNN.
terutama ketika jumlah data semakin besar. Oleh karena itu, Random Forest direkomendasikan sebagai algoritma utama dalam membangun sistem prediksi prestasi akademik siswa, sedangkan KNN dapat digunakan sebagai algoritma perbandingan untuk mengevaluasi kinerja model. Langsung saja ke aplikasinya. Ini adalah aplikasi yang telah saya buat menggunakan teknologi algoritma, menggunakan bahasa pemrograman Python Flash dengan backend database SQLite. Proses machine learning diimplementasikan menggunakan pustaka sklearn dengan alur pipeline sebagai berikut. Yang pertama di sini ada dashboard, yang dimana ada total siswa, split data, akurasi random forest, dan akurasi KNN. Di sini ada total siswa 100, dan di sini ada lokasi penelitian di mana di SMK Keren Bangunan. Dengan output parameter di sini akan tinggi, sedang, dan rendah. Langsung saja ke data siswa. Di sini saya sudah mempunyai data siswa 100 anak dengan nilai yang berbeda-beda dan prestasi yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada Wulan Setiawan dengan nilai matematika 80, bahasa Indonesia 90, bahasa Inggris 87, produktif 88, kehadiran 94 dengan prestasi tinggi. Di sini ada namanya processing, yang dimana data sebelum diproses itu adalah data mentah. Yang kedua itu data cleaning, data yang sudah dibersihkan. Yang ketiga itu adalah normalisasi split, data yang sudah dipisahkan. Selanjutnya ada uji prediksi data baru secara manual. Langsung saja kita ke upload dataset untuk mencoba. Di sini kita pilih file atau seret ke sini. Kita cari file yang kita minta. Saya contohkan ini. Langsung kita proses input. Maka dataset sudah muncul. Dataset tadi yang bernama Ridwan. Kita coba cari. Maka sudah muncul dengan nilai matematika 80, bahasa Inggris 90, bahasa Inggris 87, produktif 88, serta kehadiran 94%. Jadi di sini outputnya adalah prestasinya tinggi karena nilainya di atas rata-rata semua. Dan di sini kita bisa edit untuk mencontohkan apabila si anak itu nanti akan perlu pendampingan. Contohnya di sini ada 40, sedangkan kehadirannya kita kurangin jadi 20%. Nilai produktif kita jadiin 75. Kita coba cari lagi. Maka prestasinya rendah. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini dibuat untuk menentukan prestasi antara rendah, tinggi, dan sedang. Jadi apabila kita rendah, berarti si anak ini mempunyai hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang kehadirannya. Yang kedua tentang produktif, mata pelajaran produktif. Jadi si guru bisa lebih dalam mempelajari anak tersebut untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi dan mengurangi angka pengangguran yang mungkin akan terjadi. Dan di sini sudah saya sediakan laporan untuk Excel yang dimana nanti datanya akan muncul semua. Dan ini adalah data yang telah diambil dari aplikasi, yang dimana di sini ada 102 data, yang dimana ada yang tinggi dan rendah. Jadi apabila rendah kayak gini, nanti kita bisa melakukan kunjungan atau enggak pertanyaan singkat mengenai siswa tentang apa yang mereka kurang atau mereka kurang pahamin. Jadi kita lebih mengenal siswa lagi. Itu saja aplikasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.